Di awal jilid 24 terlihat Paman Cilsuk dan pasukannya tengah menyerang markas yang diduga tempat Dokman bersembunyi. Sedangkan di markas tersebut terdapat Dokman, Yusin, Archon, Sohua, dan Wolya. Mereka terlihat sangat panik dengan keributan yang sedang terjadi di luar. Di luar, Paman Cilsuk berteriak menyuruh Dokman dan para pengikutnya agar keluar. Tak kunjung mendapatkan jawaban, Cilsuk pun melarang para pasukannya agar tak bertindak gegabah karena mereka masih belum tahu posisi siapa orang yang ada di dalam gubuk tersebut. Yusin menawarkan diri untuk menghalangi langkah mereka. Wolya memperingatkan Yusin agar tak ceroboh karena orang yang berada di luar adalah Paman Cilsuk yang sangat mahir dalam ilmu silat. Mereka terus mencari cara agar bisa lolos dari kepungan pasukan Cilsuk yang sangatlah banyak. Sohwa menawarkan sebuah ide kepada Dokman. Ide apakah itu? Jawabannya nanti. Yang jelas Dokman tampak tak begitu setuju dengan ide Sohwa itu. Sohwa terus mendesak Dokman karena menurutnya hanya itu ide satu-satunya yang sangat bagus. Begitu pula Wolya, dia sangat setuju dengan ide dari Sohwa tersebut. Karena sikap Dokman yang sangat keras kepala, akhirnya Sohwa kembali memaksa Dokman dengan cara seperti orang tua menyuruh anaknya. Ya, kamu harus patuh pada perintah ibu, nak. Tak mau durhaka dan akhirnya Dokman pun terpaksa menuruti perintah orang yang sudah dianggap ibunya itu. Sementara di luar, Cilsuk mulai menyuruh kelima pasukannya untuk masuk ke gubuk itu terlebih dahulu. Mereka memakai seragam lengkap berwarna merah. Saat prajurit masuk ke gubuk itu, tiba-tiba saja mereka diserang habis-habisan dan tak menunggu lama mereka pun terlempar keluar. Kelima orang tersebut ada yang langsung mati dan ada pula yang masih sempoyongan. Cilsuk dan yang lainnya pun heran bagaimana kelima orang tersebut dapat dikalahkan dengan mudah. Mereka berkesimpulan bahwa di dalam gubuk tersebut tidak hanya Dokman, melainkan ada satu lagi pendekar ahli bela diri di dalamnya selain Yusin yang tengah cedera. Cilsuk berencana akan masuk ke gubuk tersebut sendirian. Menurut Cilsuk, serangan rame-rame tidaklah efektif karena posisi target mereka ada di ruangan yang sempit. Di dalam ruangan tampak Yusin dan Wolya sedang berdebat. Si Wolya ingin menjadi umpan namun Yusin melarangnya. Wolya mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Yusin karena menurutnya Yusin adalah orang yang sangat berpengaruh untuk kesejahteraan rakyat Gaya. Wolya kembali meyakinkan bahwa keselamatan Yusin lebih penting daripada Tuan Putri. Oleh karenanya kau harus tetap hidup untuk melindungi Tuan Putri, kata Wolya. Walaupun begitu, Yusin tetap tak akan membiarkan Wolya jadi tumbal. Sementara Cilsuk dan kedua prajuritnya udah masuk ke gubuk tersebut. Awalnya Cilsuk dan prajuritnya tidak menemukan apapun. Namun saat mereka berpencar, Cilsuk tiba-tiba mendengar teriakan suara prajuritnya. Ya, itu adalah Yusin. Cilsuk lalu mendatangi arah teriakan tersebut. Cilsuk mulai mengeluarkan pedang untuk melawan Yusin yang saat itu berada di kamar. Setelah Cilsuk masuk, Yusin pun langsung mengunci kamar tersebut. Dengan posisi Yusin yang masih cedera, terpaksa dirinya harus berduel 1 lawan 1 dengan Cilsuk. Berbekal dengan kekuatan Samsonnya, Yusin sempat menjatuhkan Cilsuk. Namun setelah itu Cilsuk mendominasi pertarungan itu. Bahkan Yusin harus terpojok berkali-kali oleh serangan Paman Cilsuk yang bertubi-tubi. Saat Yusin tak berdaya, kemudian tiba-tiba saja Cilsuk melihat kedua pasukannya tewas dan hanya mengenakan pakaian putih. Dengan begitu Cilsuk pun beranggapan bahwa dua orang sempoyongan yang keluar memakai pakaian prajurit berwarna merah tadi mungkin saja Tuan Putri yang tengah menyamar. Yusin menertawai Cilsuk karena dia sudah tertipu. Sementara di luar, kedua orang yang menyamar sebagai prajurit sayangnya mereka telah ketahuan oleh para anak buah Cilsuk. Sugiono dan para prajuritnya pun langsung mengejar kedua orang tersebut. Cilsuk pun yang mendengar teriakan Sugiono dan kawan-kawan lalu bergegas pergi untuk membantu menangkap kedua orang tersebut yang diduga salah satunya adalah Dokman. Saat Cilsuk dan para prajurit keluar, lalu Yusin pun membuka jendela. Ya, ternyata itu adalah Dokman. Dan yang lari tadi bisa dipastikan itu adalah Wolya dan Sohwa. Yang jelas Cilsuk malam ini sudah tertipu 2 kali. Dalam pelariannya, Sohwa tampak terlihat lelah. Lalu tak lama Cilsuk datang menghadang. Akibat itu, Wolya pun harus terpaksa melawan Cilsuk untuk melindungi Sohwa.
Cilsuk yang masih menduga itu adalah Tuan Putri pun lantas mencoba merenung sejenak. Merenungi perintah misil yang menyuruhnya agar segera membunuh Dokman. Setelah itu Wolia pun menyerang dan dengan mudahnya Cilsuk menghindari serangan tersebut dan lanjut terbang menaiki ranting-ranting pohon. Dan kini Cilsuk sudah bersiap menghunuskan pedang ke arah Sohwa yang posisinya tepat di bawahnya. Sebelum membunuh, Cilsuk kembali mengingat kejadian di mana dulu Dokman cilik telah mempermainkan hidupnya saat di gurun pasir. Dengan begitu, Cilsuk semakin mantap untuk membunuh Tuan Putri. Dan setelah itu, ya, Cilsuk pun membacok Sohwa yang dikira itu adalah Dokman. Kejadian itu membuat Dokman memiliki firasat bahwa Sohwa kenapa-napa. Selesai membunuh, Cilsuk tiba-tiba kaget karena Wolia berteriak memanggil orang yang terbunuh itu dengan sebutan Nyonya. Cilsuk yang merasa ada yang aneh kemudian menghampiri orang itu. Begitu kaget karena ternyata orang yang dibunuhnya adalah Sohwa yang selama ini ia cintai dengan sepenuh hati. Saat sekarat, Sohwa berkata kepada Cilsuk bahwa ini adalah jalan kita. Sambil memangku Sohwa, Cilsuk menangis melihat kondisi Sohwa. Kita berkelana selama 30 tahun dan harus berakhir seperti awal kita bertemu, kata Sohwa. Dan akhirnya Sohwa si Iem pun mengetahui itu. Cilsuk sangat terpukul atas kejadian itu. Begitu pula Wolia. Cilsuk kemudian melaporkan kejadian di mana dia telah gagal membunuh Tuan Putri kepada misil. Cilsuk memasang wajah datarnya sehingga misil curiga dengan sikap Cilsuk tersebut. Sementara Manmyong memberi kabar raja bahwa sepertinya Tuan Putri Dokman masih hidup. Hal itu dikarenakan para prajurit pulang ke istana dengan tangan kosong. Raja dan ratu tentunya sangat senang dan berharap banyak kepada Dokman. Faktanya di situ penyakit raja semakin parah. Sementara misil meminta penjelasan kepada Sugiono kenapa mereka gagal menangkap Dokman. Sugiono menjelaskan bahwa mereka telah tertipu dengan seseorang. Tuan Putri yang asli telah melarikan diri dengan meninggalkan korban yang tak lain adalah umpan. Mendengar itu, misil jelas paham karena baru saja melihat wajah Cilsuk dan langsung bisa menebak bahwa Cilsuk telah membunuh Sohwa. 죽은 사람이 소아였어. 예, 세준. 칠수, 소아. Scene berpindah pada persembunyian Chunchu, Bidam, dan Parmin. Terlihat Dokman dan Yusin datang menghampiri. Tak lama itu Wolia datang dan memberikan kabar bahwa Sohwa telah meninggal. Dokman kemudian bergegas menghampiri mayat Sohwa. Dokman menangis histeris ketika melihat Sohwa yang sudah terbujur kaku. Tidak hanya Dokman, Pak Wono pun juga ikut sedih. Dokman berkata bagaimana ibu sangat kejam melakukan ini padaku. Dan kini Dokman telah kehilangan satu orang lagi karena telah melindunginya. Di tempat lain Cilsuk tengah merenung di depan makam para huarang. Lalu tak lama misil menghampiri Cilsuk. Misil bertanya kenapa Cilsuk ada di tempat ini. Cilsuk menyebutkan nama huarang yang telah berjasa dan kemudian mempertanyakan apakah jika ia mati juga akan dikuburkan bersama mereka. Cilsuk kemudian bercerita saat usianya masih 16 tahun dia telah dikubur hidup-hidup oleh pasukan Goguryeo. Akibat itu misil pun dan para prajuritnya maju menyerang perkemahan musuh untuk menyelamatkan Cilsuk. Dan mulai saat itulah Cilsuk mengabdikan hidupnya untuk misil sebagai tanda balas budi atas nyawanya. Cilsuk juga bercerita bahwa dia mengalami pertempuran yang sangat banyak termasuk pertempuran melawan Muno. Cilsuk juga mengalami kejadian hidup dan mati di badai gurun pasir. Misil menyimpulkan bahwa Cilsuk telah berkali-kali lolos dari cengkraman maut. Cilsuk membenarkan hal tersebut seraya berkata bahwa dirinya telah kehilangan peluang untuk mati. Dan kali ini Cilsuk yakin bahwa dirinya tak akan kehilangan peluang itu lagi. Misil sudah tahu apa yang Cilsuk inginkan. Oleh karenanya Misil menyuruh Cilsuk agar melakukan apa yang dia inginkan termasuk peluang yang Cilsuk bicarakan tadi. Misil bertanya kenapa kau membiarkan Dokman lolos.
Chilsuk menjawab bahwa tidak ada orang selain Tuan Putri yang mau merawat jenazah Sohwa. Mendengar itu Misil seperti kecewa dan dia pun bergegas pergi meninggalkan Chilsuk. Scene berpindah pada Pak Wono dan Dokman yang tengah meratapi kuburan Sohwa. Pak Wono mengungkapkan bahwa begitu mengenaskan kematian Sohwa. Seluruh hidupnya hanya dibuat untuk tugas-tugas kerajaan yang mengancam maut. Dengan linangan air mata, Dokman memuji Sohwa karena dia sangatlah kuat melebihi dirinya. 안 그래요, 우리 엄마. 보다 강했어. Setelah itu Dokman menangis di bawah pohon seorang diri. Kala itu Bidam terus memandangi Dokman dari jauh. Bidam ingin menghampiri Dokman namun tiba-tiba saja Yusin datang menghalanginya. 계속 보고만 있었어. Bidam berkata, bagaimana aku bisa membiarkan dia menangis seperti itu. Tak lama kemudian Dokman tersadar dan kemudian menghampiri mereka berdua. Setelah itu Dokman kembali mengadakan rapat atas rencananya kali ini. Menyadari akan bahaya yang terjadi, Parmin mengusulkan untuk menyembunyikan Tuan Putri jauh dari jangkauan misil. Wolia pun juga sependapat. Wolia ingin menyuruh Dokman agar bersembunyi di perkemahan Bokyawe yang memiliki lapis keamanan yang kuat. 서라벌에서 가까운 곳에 있고. 이제 Namun seperti yang kita tahu, Dokman tidak akan mungkin mau menerima tawaran dari Parmin dan Wolia tersebut. 반대입니다. Chuncu memberi nasihat bagus kepada Dokman. Chuncu ingin bibinya itu bersabar lebih dulu karena mereka masih punya waktu 3 hari sebelum misil akan melakukan kudeta. 공주님. Namun Dokman punya pendapat lain. Semakin ia tunda, maka semakin menderita rakyat dan bangsawan yang telah disiksa oleh anak buah misil demi melindunginya. 어느 것 하나 참기고 목숨을 잃을지도 모를. Setelah pertemuan itu, Yusin menemui Dokman secara pribadi. 우린 할 수. Yusin menasihati agar Dokman tak terbawa emosi dan gegabah dalam rencananya kali ini. Namun walaupun begitu, Dokman tetap percaya diri karena menurutnya misil tidak bisa terbagi menjadi 2. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena misil hanya 1 orang, sedangkan Dokman diuntungkan dengan adanya Kim Chuncu. 우리에게 Dengan begitu 1 lawan 2 akan sangat menguntungkan pihak Dokman dan Chuncu. 춘추가 있으니까요. Yusin bersikeras akan menghalangi cara Dokman yang dinilai sangatlah bahaya. Dokman berbicara bahwa tidak ada yang lebih bahaya daripada tetap hidup. 더 위험한 일은 없습니다. 왜 들어왔답니다. Sementara di tempat lain, Sejong mendapatkan laporan dari Hajong bahwa utusan dinasti Tang akan berkunjung ke Silla dalam beberapa hari ini. Hajong bingung karena di saat Silla seperti ini mengapa mereka berkunjung. 하필 이럴. Sejong berkata bahwa ini akan sangat menyulitkan misil dalam menangani tamu dari utusan Tang. Yang jadi masalah mereka adalah sangatlah sulit menemui misil karena misil sangat sibuk menghadapi rencana Dokman. Sehingga mereka gak sempat berdiskusi untuk menghadapi dinasti Tang yang dalam waktu dekat akan berkunjung. 번거롭게 됐습니다. Kabar tersebut ternyata sudah diketahui oleh Dokman. 내일입니다. Dokman menerima informasi tersebut dari utusan Parmin. 내일입니다. Menurut Dokman, misil akan berusaha menunjukkan pengaruh besar Silla kepada utusan tersebut. Oleh karenanya, Dokman menyuruh Yusin agar menyiapkan persiapan karena utusan Tang akan datang besok. Sebelum pergi, Dokman berpesan jika terjadi apa-apa, Dokman ingin Yusin mengurus Chuncu. Yusin berpura-pura tak mendengar apa yang telah diucapkan Dokman. Hal itu karena Yusin akan memastikan sendiri keselamatan Tuan Putri. 그렇게 할 겁니다. 일도 생기지 않습니다. Di tempat lain, Chilsuk menanyakan apa rencana misil kali ini. Rencana misil akan tetap membunuh Dokman atas nama pemberontakan yang telah ia buat. Dengan begitu, Dokman akan tertulis di sejarah sebagai pemberontak. 이렇게 기억해야 합니다. Keesokan harinya, utusan dinasti Tang akhirnya datang. Mereka tampak dikawal langsung oleh Misaeng, Hajong beserta para Nando dan lengkap dengan prajurit istana. Para masyarakat sangat antusias melihat bule masuk kampung tersebut. Tak lama kemudian muncul layang-layang yang sangat banyak. Peristiwa itu membuat geger masyarakat bahkan para utusan yang datang. Setelah itu, layang-layang tersebut menjatuhkan ribuan kertas yang bertuliskan "Bebaskan Raja yang saat ini menjadi tawanan", tertanda Tuan Putri Dokman bintang biduk ke-6. Parahnya, saking banyaknya kertas, para utusan pun ikut membaca tulisan tersebut. Para huarang juga melihat surat tersebut dan langsung mendiskusikannya. Dengan adanya hal itu, mereka mulai menyimpulkan bahwa mungkin saja benar raja telah disandra. Hal itu karena sangat masuk akal jika dikaitkan dengan setiap peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini.
Namun mereka tak mau menunjukkan keyakinan terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan ada Sugiono di antara mereka. 위험한 얘기를 하고 있는 것이 아닌가? 모두 이상하고 미실 세수에 흔적을 잊었는데. Sementara Misil terlihat geram dengan adanya surat tersebut. Terlebih utusan Tang juga sudah membacanya. Padahal Misaeng sudah mengatakan kepada utusan bahwa Sila sedang melakukan darurat militer karena Putri mencoba memberontak. Maka akibat kejadian itu berita tentang Tuan Putri memberontak menjadi simpang siur. Sebelum menemui utusan Tang, Misaeng memberikan usul kepada Misil agar menjelaskan bahwa rakyat Sila sedang gempar karena fitnah dari Tuan Putri. Selain itu, Misaeng juga menyuruh Misil agar memberikan apapun yang diminta oleh dinasti Tang agar mereka tak ikut campur lebih dalam. Setelah itu, Misil pun terpaksa menemui utusan Tang. Pertama-tama, Misaeng memperkenalkan Misil kepada utusan dinasti Tang. Utusan tersebut mengaku sudah mengenali Misil karena di negeri Cina Misil cukup terkenal dengan seluruh prestasinya. Mengetahui Misil sangat butuh bantuan, lantas utusan tersebut meminta 1000 peti emas kepadanya. Misaeng berbisik kepada kakaknya agar tidak terpancing emosi dan menyuruhnya agar memberikan apa yang diminta oleh utusan tersebut. Jelas, Misil tak mampu menyanggupi permintaan tersebut. Terlebih, utusan tersebut cuma membalas dengan persahabatan abadi setelah menerima 1000 emas dari Misil. Mendengar penolakan itu, utusan Tang langsung menunjukkan surat dari layang-layang tadi. Misil tahu bahwa utusan Tang ingin mengancam dengan berita tersebut. Misaeng meminta agar dinasti Tang tidak ikut campur dengan masalah Sila saat ini. Utusan Tang tersebut bersikeras akan mencampuri urusan Misil dan bersedia akan membantu jika Misil mau memenuhi permintaannya. Mendengar itu, Misil menyuruh Misaeng dan yang lainnya pun pergi sementara dia akan berbicara empat mata dengan utusan Tang tersebut. Misaeng sangat khawatir kakaknya akan bertindak ceroboh. Utusan tersebut kemudian mempertanyakan apakah benar Raja Sila saat ini berada pada tahanan Misil. Jika benar, maka dengan begitu Nyonya telah memfitnah Tuan Putri, tanya utusan tersebut. Misil menjawab bagaimana jika hal itu benar. Utusan tersebut memvonis Misil telah melakukan perampasan. Namun Misil menjawab bukankah hal yang sama dilakukan oleh dinasti Tang? Utusan tersebut langsung marah mendengar itu. Sedikit spoiler, memang dinasti Tang ada setelah mengambil alih kekuasaan milik dinasti Sui di Cina. Jadi menurut Misil, bagi penguasa Sui, Tang adalah perampas. Misil juga mengatakan agar membawa Li Shimin ke Sila untuk berdebat dengannya. Li Shimin ini adalah kaisar Tang kedua pada masa itu. Li Shimin juga dikenal sebagai orang yang telah membantu ayahnya memberontak dinasti Sui di Cina. Mendengar celoteh Misil, lalu utusan tersebut berkata, bagaimana penyihir kejam seperti Misil berani berbicara lancang seperti itu? Apa perlu pasukan Tang memporak-porandakan Sila? Misil menilai bahwa utusan Tang tersebut baru saja berkunjung ke Sila namun sudah berani mengatakan akan memporak-porandakan Sila. Ucapan tersebut sama saja seperti perang. Jika aku menerima ancaman Tuan, haruskah aku memenggal kepala Tuan untuk mengirimnya kembali ke wakil Tuan? Tanya Misil. Tentu saja utusan Tang tersebut takut dan langsung bersikap baik kepada Misil. Bahkan utusan Tang tersebut meminta maaf kepada Misil karena telah menyinggungnya. Saat pertemuan selesai, Misaeng memuji kepintaran Misil yang sangat luar biasa bisa melahap semua ucapan utusan dinasti Tang. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Dokman dengan berani memecahkan guci dan berteriak memanggil Misil. Kedatangan Dokman membuat utusan Tang dan Misil kaget. Dokman menantang Misil agar menangkapnya saat ini juga. Dokman juga meminta agar membebaskan raja beserta Kim Yun, Yongchun, dan Archeon. Setelah itu lakukan interogasi publik kepadaku, kata Dokman dengan berani. Utusan Tang dan para pejabat Sila mengangguk tahu apa yang Dokman akan rencanakan demi mengungkap kebenaran. Di sisi lain, Bidam marah dan memukul Yusin karena telah membiarkan Tuan Putri ke istana. Menurut Bidam, hal itu sama saja dengan bunuh diri. Chunchun dan Bidam tampak menunjukkan ekspresi khawatirnya. Yusin kemudian mulai menjelaskan bahwa Misil tidak akan semudah itu membunuh Dokman. Hal itu juga dibenarkan oleh Misil. Menurut Misil, jika Dokman dibunuh hasilnya akan sama saja. Kenapa? Alasannya karena Chunchun masih hidup.
Jika kita membunuh Dokman, maka semua bangsawan akan mendukung Chuncu sehingga rencana misil akan sia-sia telah memfitnah Dokman. Itulah mengapa Dokman bilang ke Yusin bahwa 2 orang melawan misil yang hanya 1 orang. Dokman kuat karena adanya Chuncu, sebaliknya misil kuat namun dia hanya 1 orang saja. 공주님과 춘추공 둘로 나눌 수 있다. Yusin kemudian kembali flashback saat dirinya melarang Tuan Putri kembali ke istana. Menurut Dokman, mereka tidak akan bisa mengakhiri pertempuran melawan misil jika Dokman tak kembali ke istana. 정인을 Kala itu Yusin mengungkapkan ketidakrelaannya terhadap Dokman yang ia cintai harus menyerahkan nyawanya kepada misil. Dokman dengan mata berkaca-kaca bilang bahwa pria yang mengorbankan kebaikannya untuk tugas yang besar tidak akan bisa menjadi orang yang aku cintai. 저의 정이 될 수 없어. Dari sini paham ya sahabat? Di sini Dokman kembali mengungkit pernikahan Yusin dengan dalih demi rakyat kaya. Oleh karenanya, Dokman kembali meyakinkan Yusin tentang konsep 2 melawan 1 tadi. Bidam dan Chuncu terdiam mendengar penjelasan Yusin tersebut. Akhirnya, kini Chuncu, Bidam mengerti dan bangkit ingin membantu Tuan Putri Dokman. 뭐 방법 있어? 하는 거지. 동안 Sementara di tempat lain, Raja mendapat kabar bahwa Dokman telah kembali ke istana. 어머 Putri Manmyong menasihati Raja agar tetap kuat karena putrinya telah mengorbankan nyawanya sendiri untuk melawan misil. Menurut Manmyong, para bangsawan dan Hwarang akan kembali bangkit dengan kedatangan Tuan Putri kali ini. 공주님의 살신 성인에 떨쳐 일어날 것입니다. Archeon, Kim Yun dan Yongchun juga mendengarkan kabar tersebut. Kabar tentang Tuan Putri yang menyuruh misil untuk menginterogasinya. Oleh karenanya mereka tambah semangat. 건의해야 할 것 같습니다. Semangat tersebut juga menyalur kepada para Nando dan Hwarang yang pro dengan Tuan Putri. Sementara di tempat lain terlihat Jujin dan bangsawan lainnya tengah mendiskusikan kedatangan Dokman. 안 하실지? Mereka tampak setuju dengan permintaan Dokman terkait interogasi terbuka. Jujin kemudian flashback saat dirinya menerima surat dari Tuan Putri Dokman. Isi surat tersebut adalah sebuah tawaran jika ia mendukung misil, maka dirinya harus rela menyerahkan seluruh pasukannya dan menjadi anak buah misil selama-lamanya dengan bergantung nyawa kepada misil. Atau sebaliknya, jika dia membantu Dokman, maka Jujin tak akan kehilangan prajuritnya dan akan menjalani kehidupan sebagaimana mestinya sesuai dengan visi Tuan Putri. 물렸으나 Dokman juga menceritakan bahwa dia akan masuk lebih dalam seperti apa yang dilakukan Raja Jinhung dulu menghadapi harimau. 오히려 내일 더 집어넣을 작정입니다. Oleh karenanya, Dokman perlu bantuan Jujin tepat keesokan harinya. Keesokan harinya, para Hwarang berlutut di depan istana guna memohon agar interogasi publik Tuan Putri diadakan untuk memperoleh hasil. 공주님의 공개 출국을 명명백백히 밝히는 것이 Lalu tak lama kemudian Raja keluar. Jilsuk sempat melarang dengan alasan kesehatan Raja memburuk, namun tetap saja Raja tak menghiraukannya. 당장 비키지 못할까? Lalu tak lama kemudian Selwon mendekati Raja dan memohon agar Raja beristirahat. 놓으라는데도 Raja tak mau dan berniat akan mengucapkan kebusukan misil yang telah menyandranya di depan para Hwarang. Namun tak sempat Raja mengatakan kepada Hwarang. Ya, Selwon lebih dulu menotok syaraf leher Raja agar Raja pingsan. Setelah Raja pingsan, misil kemudian datang dan menerima permohonan para Hwarang untuk melakukan interogasi. 추국을 할 것입니다. Lalu saat malamnya, misil hendak merencanakan interogasi Dokman kepada para bawahannya. Misil menyuruh bawahnya agar mengirimkan surat kepada semua bangsawan sebelum hari itu tiba. Misil juga mengungkapkan para prajurit yang memiliki 1000 pasukan harus rela meminjamkan pasukannya kepada misil dengan alasan akan ada darurat militer. 귀성령에 동의하는 명령장을 작성토록. Dan yang jadi masalah adalah Jujin, kata misil. Sementara di tempat lain, Chuncu menemui Jujin dan menceritakan kemungkinan misil akan mengirim surat kepadanya. Chuncu mengatakan bahwa jika Jujin menyerahkan pasukannya kepada misil, maka Jujin tidak akan digunakan lagi karena misil telah mendapatkan seluruh prajuritnya. Jujin kemudian balik bertanya, jika dirinya mendukung Tuan Putri, lantas apa yang akan Tuan Putri lakukan untukku? Chuncu mengatakan bahwa Tuan Putri tahu kalau Jujin adalah bangsawan rendah. Oleh karenanya kelak Jujin akan dipakai Dokman untuk menekan bangsawan besar dengan kekuatannya. 선봉장으로 쓰시겠지요. Chuncu juga menambahkan bahwa Tuan Putri akan memakai prajurit Jujin untuk tugas besar, yaitu menyatukan 3 Han. 주진공의 Mendengar 3 Han, si Parmin lalu tersenyum jahat. Namun Jujin terlihat masih ragu-ragu dengan kemampuan Dokman. 실에 이길 수 있. Chuncu kembali meyakinkan Tuan Jujin. Chuncu berkata jika tikus dan harimau bertarung maka tikus akan jelas kalah. Begitu pula Tuan Putri. Tuan Putri telah nekat kembali ke istana untuk melawan misil. Bukankah Tuan Putri Dokman sudah jelas terlihat seperti harimau?
tegas Chunchu. 쥐 같으시던가요? 이 같으시던가요? Hampir yakin, namun kemudian tak lama Piltan memanggil Jujin karena misil datang. Tuan Jujin tentu saja sangat kaget karena jika misil menemuinya langsung, maka hal besar akan terjadi padanya. 건너방으로 모시거라. Jujin lalu menemui misil di ruang tamu. Mula-mula Jujin berbasa-basi terlebih dahulu agar terlihat seperti biasa di depan misil. 공주의 발 Namun misil langsung pada intinya. Misil to the point ingin meminjam pasukan Jujin dengan alasan darurat militer yang kemungkinan akan terjadi pada hari interogasi. 공주의 반란군이 움직일 염려가 있어서 Tak mau terlihat mencurigakan, Jujin berpura-pura mau meminjamkan prajuritnya. Tidak cukup sampai situ, Seolwon ingin para prajurit Jujin langsung didaftarkan kepadanya agar Jujin tak repot-repot datang ke istana bersama prajuritnya. 공주를 어찌하실 생각? Jujin bertanya kepada misil tentang apa yang akan misil lakukan kepada Dokman jika ia bersedia meminjamkan prajuritnya. Misil tak menjawab dan hanya memasang wajah tidak senangnya kepada Jujin. 공주의 지금 형국이 Melihat itu, Jujin dengan sembrono bilang bahwa Tuan Putri sepertinya akan mendorong lengannya ke dalam tenggorokan harimau. 재빠르게 Misil menjawab bahwa dirinya hanya perlu memutuskan lengannya. 팔을 끊어버리면 됩니다. Misil kemudian keluar dengan Seolwon. Misil menyuruh Seolwon agar menghabisi Jujin segera. Seolwon heran karena Misil masih butuh bantuan Jujin. 주진공 Misil menjelaskan bahwa Dokman dan Jujin telah bertemu secara pribadi. Bagaimana Misil tahu? Karena Misil barusan mendengarkan cerita Jujin tentang harimau. Ya, cerita itu hanya Misil dan Dokman yang tahu. Misil hanya menceritakan cerita tersebut kepada Dokman dan Misil sendiri yang hanya menerima cerita itu dari Raja Jinhung. 께서 제게만 해주신 얘기고요. Misil kemudian beranjak pergi dari kediaman Jujin. Tanpa Misil sadari bahwa Chunchu dan Parmin telah mendengarkan percakapan mereka barusan. Sementara Piltan menanyakan ayahnya perihal hadiah dari Misil jika ayahnya mau menyerahkan prajuritnya. 상대 등의 자 Sang ayah menjawab bahwa jika ia meminjamkan prajuritnya maka ia akan diangkat sebagai Perdana Menteri serta tanah yang dimiliki Misil akan diserahkan kepadanya. 능력을 모두 내놓으라는 것이다. Piltan beranggapan bahwa Misil yang ia kenal jika ia berjanji pasti akan ditepati. Namun Piltan sekarang sedikit ragu dengan Misil karena dinilai telah mengkhianati prinsipnya sendiri. 세준은 스스로 그동안의 자기 자신을 배반하고 있습니다. Lalu tak lama pembantu Jujin datang memberi kabar bahwa Hojae ingin bertemu di suatu tempat dengan Piltan. Ternyata Hojae tengah berkumpul dengan para huarang di tengah hutan. Tak lama kemudian Yusin dan Bidam datang di tengah kebingungan mereka. Sementara Chunchu, Parmin, dan Wolya tengah merencanakan sesuatu untuk mengantisipasi kudeta Misil yang akan dilakukan setelah interogasi. Mereka menebak akan banyaknya prajurit Seolwon yang berjaga di hari itu. Di tempat lain, selesai pertemuan dengan huarang, Yusin dan Bidam memikirkan cara agar huarang yang ditemuinya tadi dapat berpihak pada Tuan Putri. Yusin memiliki ide, yaitu dia berencana akan mendatangkan Muno. 국선께서 계시면 Yusin bertanya di mana Muno kepada Bidam. Bidam menahan emosinya seraya bilang bahwa dia tak tahu gurunya berada di mana. 얘기하시고 가는 분도 아니고. Yusin terus mendesak agar Bidam memberitahu karena itu satu-satunya yang bisa membuat para huarang ada di pihak Tuan Putri. Di saat Yusin kebingungan, Bidam tiba-tiba saja menemukan ide. 있어. Setelah itu, Bidam berkunjung di makam Muno sendirian. Bidam begitu sedih ketika teringat saat-saat dirinya masih bersama dengan Muno dulu. 떠나 유람을 하실 때 Bidam bertekad akan membuat gurunya akan tetap hidup di mata huarang. Setelah itu, Bidam mulai beranjak pergi. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Seolwon menyuruh para prajuritnya agar tak membiarkan satu target mereka lolos. Sementara Yusin dan Bidam juga melakukan hal yang sama. Mereka dengan para prajuritnya tengah merencanakan agar bisa masuk ke istana dan bisa mengantisipasi serangan prajurit Misil. Lalu di tempat lain ada utusan Seolwon yang memberikan surat kepada Jujin. Utusan tersebut bilang bahwa interogasi publik akan dilakukan besok pagi. Sedangkan ayah Hojae tampak kaget ketika anaknya memberitahu jadwal interogasi yang akan dilaksanakan besok. Hojae kemudian flashback saat tadi malam ia bersama huarang lainnya bertemu Yusin di tengah hutan. 궁으로 목숨을 부자. Pada waktu itu Yusin bilang bahwa saat hari itu tiba, mereka akan menyuruhmu menyerahkan prajuritmu. Jika kau tak menyerahkan prajuritmu, maka prajurit istana yang ada pada naungan Misil akan membunuhmu, kata Yusin kepada para huarang. 목숨을 부지하기 어려울 것이고요. Di tempat lain, Jujin terus berpikir haruskah dirinya menyerahkan prajuritnya untuk tetap hidup. Atau haruskah dirinya berada di pihak Chunchu yang akan melawan Misil? Sungguh keputusan yang berat.
Semua persiapan dari pihak Yusin dan Misil akhirnya sudah sama-sama siap. Misil lalu bertanya kepada Seolwon bagaimana dengan Jujin. Seolwon bilang bahwa dia telah menugaskan Sugiono untuk menghabisi Jujin saat perjalanan ke istana. Terlihat kali ini Misil sangatlah berambisi untuk menjadi raja. 내일입니다. 내일. Sementara di kamar sambil memohon kepada kakaknya, Dokman hanya memohon keajaiban akan datang dan rencananya akan berhasil. 내일이야. Dan singkat cerita hari itu pun tiba. Hari di mana Dokman akan diinterogasi. Kursi-kursi bangsawan sudah disiapkan untuk menjadi saksi. Kim Yoon, Yongchun, dan Archeon dibebaskan sementara guna menyaksikan interogasi tersebut. Ratu Maya dan Putri Manmyong terpaksa meninggalkan raja yang terbaring sakit demi untuk menyaksikan Dokman. Setelah itu, Dokman datang dan melihat ibunya yang tampak sangat gelisah menyaksikan dirinya. Di Sangju terlihat Jujin sudah siap dengan kudanya untuk menghadiri acara tersebut. Sugiono sudah siap dengan para prajuritnya yang hendak mengikuti Jujin. Sementara di luar aula tampak para bangsawan yang mempunyai prajurit hendak masuk di istana. Para prajurit istana menghalangi laju mereka dan membawa bangsawan tersebut ke tempat yang sepi. Para bangsawan bingung dengan perlakuan kasar para prajurit. Lalu tak lama Bojong dan Seolwon menghampiri bangsawan tersebut. Tanpa basa-basi sedikit pun Seolwon kemudian meminta prajurit para bangsawan tersebut dengan alasan Misil akan mengadakan darurat militer. Mendengar permintaan Seolwon tersebut, jelas salah satu bangsawan menolak mentah-mentah. Dan ketika menolak, ini yang terjadi. Bojong menebas salah satu bangsawan yang menolak menyerahkan prajuritnya di depan bangsawan-bangsawan lain. Sedangkan di aula tampak Misil baru datang. Dokman geram melihat wajah Misil yang sok manis tersebut. Sementara Jujin yang ada di perjalanan dengan dikawal ketat para prajuritnya, Sugiono dan pasukannya siap memanah Jujin dari kejauhan. Saat sudah dipanah, sayang sekali panah mereka meleset dan hanya mengenai beberapa pasukan Jujin saja. Namun setelah akan memanah kedua kali, pasukan Bokyawe datang sangat banyak mengepung Sugiono. Sementara Wolya dengan para prajuritnya masuk lewat gerbang barat istana, menerobos seluruh prajurit Hajong yang tengah berjaga saat itu. Hajong yang kala itu memimpin pasukan tampak marah-marah karena dirinya bisa kecolongan. Di tempat lain para Hwarang berdiri gagah di depan gerbang istana. Gerak-gerik mereka diawasi oleh Yusin dan prajurit Bokyawe. Sedangkan di aula Dokman sudah siap diinterogasi, namun sayangnya pejabat belum kunjung datang. Ratu Maya menegur Misil karena bagaimana bisa interogasi publik dilakukan tanpa adanya pejabat yang hadir. Sementara Seolwon dan Bojong melihat absensi para pejabat. Ada sekitar 200 orang namun yang datang cuma 40-50 bangsawan. Dengan banyaknya yang tak hadir mereka tampak kebingungan. Bojong kemudian melaporkan kejadian itu kepada Misil. Misil menduga bahwa Dokman telah melakukan sesuatu pada para bangsawan sisanya. Misil kemudian bertanya bagaimana dengan Tuan Jujin. Nah, ini dia Tuan Jujin serta bangsawan sisanya lengkap dengan para pasukannya. Terlihat mereka dihampiri oleh Chunchu dan Parmin. Jujin merasa berhutang budi karena telah diselamatkan oleh Chunchu lewat pasukan Bokyawe tadi. Jujin dan para pasukannya kemudian menunduk ke hadapan Chunchu. Jujin berkata dengan lantang bahwa dia kali ini akan melayani Tuan Chunchu. Chunchu tambah semangat ketika melihat para bangsawan dan prajurit yang menunduk kepadanya. Chunchu berorasi dan mengajak para bangsawan dan prajurit untuk bergerak maju ke istana guna menyelamatkan raja yang telah disandra. Kita akan menyingkirkan pemberontak yang membawa gangguan pada sila dan menyelamatkan yang mulia. Bangkitkan amarah kebaikan pada diri kalian. 의로운 분노로 일어나 신국을 구하라, 폐하를 구하라. 반란의 무리를 제거하고. Semua orang yang mendengarkan itu lantas menjadi semangat dan bersatu mengikuti apa yang Tuan Chunchu perintahkan. 과 함께할 것이다. 실패. Di tempat lain Sugiono melaporkan kepada Misil bahwa dirinya tak berhasil membunuh Jujin. Hal itu dikarenakan ada sekelompok pembunuh yang menghalanginya.
Sejong bertanya kepada Misil tentang apa yang harus mereka lakukan. Merasa tak punya pilihan lain, Misil pun lantas menyuruh Sugiono agar menutup gerbang istana dan mengerahkan para prajuritnya. Dokman tersenyum melihat kepanikan anak buah Misil. 병사들을 전원 배치하세요. Di luar, para Hwarang tiba-tiba mendapati anak panah yang diduga itu yang biasa digunakan oleh Muno. Di panah tersebut ada tulisan Hwarang mengikuti yang benar. Ya, mereka jadi mendapat pencerahan atas keraguan mereka. Mereka yakin dengan adanya tanda tersebut Muno akan datang mendukung Tuan Putri. Benar saja, orang yang memakai pakaian mirip Muno datang menghampiri para Hwarang. Lalu tak lama Yusin dan para Bokyawe datang. Para Hwarang lega karena akhirnya Komandan Yusin datang bersama Muno. Mereka dengan mantap akan mengikuti komandan mereka yaitu Yusin. Yusin dengan gagah kemudian mengomandokan para Hwarang untuk segera menyusup ke kamar raja guna menyelamatkan beliau. Di tempat lain, Bojong dan Seolon mendapatkan info para prajurit bahwa kamar raja telah diserang. Di aula, para prajurit Misil mulai masuk dan mendekati Dokman dan yang lainnya. Tak lama kemudian ada layang-layang menjatuhkan selembaran kertas yang banyak. Misil kemudian membaca surat lembaran tersebut. Lembaran tersebut bertuliskan Yang Mulia telah diselamatkan. Sejong dan yang lainnya pun kebingungan. Para bawahan Dokman sangat senang melihat kabar tersebut. Archeon berkata kepada Tuan Putri bahwa misi Tuan Putri kali ini sudah berhasil. Melihat apa yang terjadi barusan, Misil pun terlihat marah kepada Dokman. Sementara di luar terlihat Chuncu memimpin bangsawan dan para prajurit yang sangat banyak untuk menuju istana. Kita balik lagi ke aula. Sejong dan Misa yang memperingatkan Misil agar tak terpancing emosi atas kejadian ini. Namun Misil segera berdiri dan mengambil panah untuk diarahkan kepada Dokman. Bukannya takut, justru Dokman malah mempersilahkan Misil untuk memanahnya. Dalam hati Misil mengakui bahwa Dokman telah menang. 네가 이겼다. Setelah itu Misil menarik busur panah ke arah Dokman dan melepaskannya. Ya, kali ini benar-benar bersambung pas lagi seru-serunya. Apalagi serunya pakai banget.